dan wajah mereka muncul kembali dengan amarah dan keengganan. Tama Renza memandang mereka dan berkata dengan hampa, "Tidak peduli berapa lama kalian bertujuh bisa hidup, kuharap kau ingat kata-katanya, jalan yang benar di dunia ini adalah perubahan-perubahan dalam hidup. Sepertimu, picik dan kupet, tikus pemberani, bahkan tidak masuk akal untuk membaca lebih banyak buku. Orang-orang sepertimu, tidak peduli berapa banyak emas yang disepuh, tidak dapat menyembunyikan bau busuk di tubuhmu." Bagaimanapun, dia melihat ke arah Hamid dan berkata, "Komandan Hamid, ambillah kerja kerasmu dan kirim kami pergi." Tanpa berkata apa-apa, Hamid langsung membuat isyarat bertanya, dan berkata, "Baiklah bro." Tama Renza mengangguk dan keluar kamar bersama Hamid, lalu pintu besi dikunci lagi. Tidak peduli bagaimana ketujuh orang itu meratap, Tama Renza tidak memiliki belas kasihan di dalam hatinya. Setelah itu, Hamid pun menuruti kesepakatan tersebut dan menggunakan walkie-talkie untuk memberikan perintah kepada anak buahnya untuk membongkar semua amunisi salah satu helikopter bersenjata tersebut. Kemudian dia mengevakuasi semua penjaga di halaman di atas kepalanya, dan kemudian membiarkan pilot paling terpercaya menerbangkan helikopter untuk mendarat di halaman. Setelah semua ini, Hamid berkata kepada Tama Renza, "Saudaraku, pesawatnya sudah siap dan oke, ayo naik sekarang." Tama Renza mengangguk dan berkata kepada Faisal, "Kalian tetaplah di sini." Semua orang berkata tanpa ragu-ragu, "Ya." Tama Renza menarik Melba, yang tangannya terikat di belakangnya, dan berkata kepada Hamid, "Kita bertiga akan naik." Melba tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menangis. Hamid mengambil inisiatif untuk mengeluarkan senjatanya dan melemparkannya ke tanah, dan berkata kepada Tama Renza, "Saudaraku, biarkan aku pergi dulu. Kamu memiliki pistol di tangan dan kakiku. Ada disabilitas lagi, kamu tidak perlu khawatir aku akan lari." Tama Renza sedikit mengagumi karakter Hamid, mengangguk sedikit, dan berkata, "Baiklah." Melihat Hamid pincang dan berjalan menaiki tangga, Tama Renza agak penasaran, jadi dia dengan santai bertanya, "Bro, kakimu terluka?" Hamid berbalik dan kemudian menatapnya kembali. Dia menghela nafas, "Kaki kiriku pernah terluka parah dalam pertempuran. Itu terkena pecahan dari ledakan bom. Saat itu, hanya ada satu cara untuk amputasi, tetapi untungnya, aku mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, tetapi kaki ini juga mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Jadi setelah sembuh, otot-ototnya sangat berhenti berkembang, dan fungsinya juga sangat menurun. Jadi disinilah aku lumpuh, dan tidak dapat menahan perasaan, di tempat seperti Suriah. Kesulitan bagi seorang komandan yang lumpuh sangat sulit untuk dijelaskan dengan satu kata. Meskipun lumpuh bukanlah kecacatan yang serius, bagaimanapun juga Hamid adalah komandan tertinggi angkatan bersenjata. Kakinya yang lumpuh memiliki pengaruh yang besar pada citra dan prestise pribadinya. Dampak terbesarnya adalah kepercayaan dirinya menjadi sangat frustasi. Pada suatu waktu, Hamid juga seorang jenderal yang ambisius, ingin membuat perbedaan dalam perang yang kacau, dan bahkan berharap menjadi komandan tertinggi seluruh fraksi oposisi. Namun, sejak ia pincang, pengaruhnya menurun drastis, dan kepercayaan dirinya juga terpukul. Awalnya, timnya memiliki hampir 10.000 orang, yang dianggap relatif kuat dalam melawan. Suatu kali, beberapa orang kepercayaan melihat bahwa kakinya lumpuh dan kepercayaan dirinya rusak parah. Mereka mengambil kesempatan untuk menghasut beberapa bawahannya untuk berdiri sendiri, menyebabkan kekuatannya turun tiba-tiba. Terkadang kenyataannya begitu kejam, ketika seseorang memiliki keagungan yang cukup. Saat mengintimidasi bawahannya akan terlihat lembut seperti kucing dan setia seperti anjing. Namun, begitu kekuatan seseorang menurun dan tubuhnya menurun, bawahannya akan mengembangkan hati serigala macan. Kemandirian sudah dianggap lebih bermoral.
Mereka yang tidak memiliki etika bahkan akan mengambil kesempatan untuk menyingkirkan bos mereka dan menggantikannya. Hal seperti itu memang sudah umum sejak zaman kuno. Hal serupa tidak terhitung dalam sejarah. Hal yang sama berlaku untuk Hamid di Suriah. Perkembangan ekonomi di tempat semacam ini sangat terbelakang dan bergunung-gunung, dan tingkat motorisasi tentara sangat rendah. Sebagian besar waktu bergantung pada kaki dan kaki serta mengangkut hewan seperti keledai, bagal, dan kuda. Dalam kasus ini, kecacatan fisik Hamid diperbesar secara tak terhingga. Ketika tentara bertempur di pegunungan, dia tidak bisa pergi ke depan untuk menghibur tentara. Ketika pasukan mulai bermanuver di pegunungan, dia tidak dapat berpartisipasi dengan mereka. Para prajurit oposisi dilahirkan dengan sembrono, dan mereka membutuhkan komandan untuk memimpin atau bergabung dengannya, tetapi kaki Hamid menjadi kekurangan yang sangat besar. Hamid saat itu terlatih-tatih keluar dari ruang bawah tanah, diikuti oleh Tama Renza dan Melba. Setelah keluar, mereka melihat sebuah helikopter bersenjata diparkir di halaman, dan semua personel bersenjata telah dievakuasi. Senjata dan amunisi awalnya digantung di bawah helikopter dan di kedua sisi pada dasarnya telah dibongkar, dan semua amunisi telah dikeluarkan dari meriam, yang merupakan daya tembak utama. Alasan mengapa Tama Renza meminta mereka untuk mengeluarkan semua amunisi adalah untuk memastikan bahwa Hamid tidak akan tiba-tiba berubah setelah tiba di tempat pertemuan. Bagaimanapun, keluarga Renza mengatur pesawat sipil, dan mereka pasti akan menjadi helikopter sipil ketika mereka datang untuk menjemputnya. Di depan helikopter bersenjata, helikopter sipil lengket kertas, dan senapan mesin tiba-tiba akan menghancurkan mereka menjadi saringan. Saat ini, ada seorang pilot berdiri di samping helikopter. Dia melihat Hamid keluar dengan dua orang asing, Tama Renza dan Melba, dan tiba-tiba merasa sedikit tidak enak, dan tanpa sadar ingin menyentuh pistol pilot di pinggangnya. Hamid segera berkata, "Buang senjatanya, mereka berdua adalah temanku." Begitu pilot mendengar hal ini, meskipun ada keraguan di hatinya, dia tidak berani melakukan kesalahan, dan langsung melemparkan pistol ke tanah. Hamid kembali memerintahkan, "Cepat dan mulai helikopter." Pilot buru-buru naik ke kokpit untuk menyalakan baling-baling. Hamid duduk di kabin bersama Tama Renza dan Melba. Setelah memasuki kabin, kenang Tama Renza, Vasili menyuruhnya menekan tombol panggilan darurat di arlojinya. Infrastruktur Suriah sendiri sangat buruk, dan peperangan menjadi kacau. Hampir tidak ada sinyal komunikasi kecuali untuk kota, sehingga ponsel roaming internasional pun tidak dilayani di sini. Satu-satunya media komunikasi adalah satelit. Untungnya, jam tangan yang dilengkapi khusus untuk pasukan terjun payung ini memiliki fungsi komunikasi satelit. Tama Renza mendengar suara Aprilio segera setelah telepon disambungkan. "Tuan, apakah semuanya baik-baik saja denganmu?" Tama Renza menjawab, "Semuanya berjalan dengan baik, dan itu lebih awal dari yang direncanakan. Sekarang kamu tolong atut helikopter ke lokasi yang dijadwalkan. Aku akan sampai di sana sekitar 15 menit. Aprilio berkata dengan tercengang, "Tuan, bagaimana Anda bisa berada di sana secepat ini?" Tama Renza berkata sambil tersenyum, "Komandan oposisi Hamid secara pribadi mengatur helikopter untuk membawa kami." Aprilio mendengar kata-kata ini, tiba-tiba menyadari bahwa Tama Renza pasti telah mengendalikan Hamid, dan seluruh orang itu begitu terkejut sehingga tidak ada yang perlu ditambahkan, sehingga dia tidak tahu bagaimana menjawab Tama Renza untuk beberapa saat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.